Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Abuya Ahmad Bustami Cisantri Pandeglang, Banten. Sosok ulama karismatik sekaligus paku tanah Banten pada masanya. Mubalik kondang Banten yang satu ini, selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa. Tak heran jika semasa hidupnya beliau sangat dikagumi oleh para kiai, bahkan ditakuti oleh para jawara Banten kala itu. Pada era Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau dikenal sebagai ulama yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah pada saat itu. Sehingga tak heran, sering sekali terjadi perselisihan antara Abuya Bustami dengan prajurit Soeharto. Berikut beberapa karomah Abuya Bustami terkait perselisihannya dengan pemerintah kala itu. 1. Air sawah di Jampi menjadi bahan bakar bensin. Pada era Soeharto berkuasa, Abuya Bustami berada di luar pagar Soeharto. Beliau mendukung partai berlambang Ka'bah yang berasaskan Islam, yaitu P3. Selain sebagai kecintaannya kepada Islam, dukungannya ke P3 adalah sebagai lambang perlawanannya kepada Soeharto. Ketika masa kampanye P3 tiba, hari itu seluruh SPBU mendadak tidak ada bensin. Mungkin suatu kesengajaan agar kampanye P3 jadi terhambat. Panitia mulai bingung. Padahal kemarin ketika kampanye Golkar, semua SPBU tidak ada yang kekurangan bensin. Akhirnya Abuya Bustami memerintahkan para peserta kampanye yang membawa kendaraan untuk mengambil air sawah untuk dijadikan bahan bakar bensin. Awalnya banyak yang tidak percaya, namun akhirnya keyakinan kepada Allah melalui orang yang dicintainya membuat para peserta menuruti perintah sang Abuya. Benar saja, hari itu pun seluruh kendaraan dapat berjalan sampai selesai kampanye, hanya berbahan bakar air sawah yang dijampi oleh Abuya Bustami. 2. Membelah diri menjadi 5. Dikisahkan suatu hari mobil Abuya Bustami dikejar oleh mobil seorang jawara besar, yaitu Jarok Karis. Jarok Karis adalah seorang jawara yang sangat terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Ia adalah salah satu jawara andalan Soeharto yang memang ditugaskan untuk menghalangi dakwah Abuya Bustami kala itu. Untuk menangkap ulama seperti beliau nampaknya bukan hal yang mudah bagi Soeharto. Sampai-sampai seorang Jarok Karis yang ditugaskan untuk menangani Abuya Bustami. Singkat kata, setelah beberapa lama dikejar, mobil Jarok Karis berhasil menyalip mobil Abuya Bustami, lalu menghadangnya di tengah jalan. Kemudian Jarok Karis menembak mobil Abuya Bustami dengan pistolnya sebagai aba-aba agar Abuya Bustami menyerahkan diri. Tak lama kemudian Abuya Bustami pun turun dari kendaraannya. Di sisi lain, Jarok Karis telah mencondongkan pistolnya ke arah sang Abuya. Melihat hal ini, beliau bukan malah takut. Saat itu beliau menyingkap dan mengibaskan sorbannya. Seketika itulah beliau berubah wujud menjadi 5, lalu berkata kepada Jarok Karis, "Tak usah dulu berkelahi. Sekarang cukup cari dari 5 raga ini mana saya yang asli. Jika kau mampu, maka saya akan tunduk kepadamu." Namun apalah daya, melihat sang Abuya mampu berubah menjadi 5, menjadikannya tak dapat berbuat apa-apa.
Seakan-akan ilmu kejawaraannya luntur seketika. Tubuhnya bergetar dengan kencang. Keringat mengalir di sekujur tubuhnya. Sampai-sampai pistol yang sedari tadi digenggam olehnya jatuh tanpa ia sadari. Luar biasa, untuk menjatuhkan seorang jawara yang terkenal dengan kesaktiannya, sang Abuya tak perlu menghabiskan banyak tenaga. Terbukti, kesaktian seorang jawara sekalipun takkan ada apa-apanya jika dihadapkan dengan karomah seorang waliullah, orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah di setiap langkah-langkahnya. 3. Abuya Bustami di dalam penjara. Beberapa kali Abuya berurusan dengan pihak kepolisian karena membela santrinya yang menghadapi masalah. Bahkan beliau pernah dipenjarakan karena hal itu. Dihikayatkan pada awal tahun 90-an, ada santrinya yang dipukuli oleh kondektur sebuah mobil bis. Kemudian puluhan santri mencegat bis itu, sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan seorang kondektur bis mengalami luka akibat bacokan santri. Akhirnya pihak manajemen bis itu melaporkan santri Al-Hidayah ke pihak kepolisian. Sebagai pengasuh pesantren, Abuya Bustami bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh santri-santrinya itu. Beliau pun ditahan di kantor kepolisian. Namun sungguh menakjubkan, selama proses hukum itu berjalan, perusahaan bis itu mengalami kerugian yang sangat besar. Sebab para penumpang yang enggan menaiki bis itu karena takut kualat kepada sang Abuya. Dan memang di sisi lain pun banyak bis dari perusahaan itu yang mengalami berbagai macam kecelakaan. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian sederet karomah Abuya Bustami Cisantri Pandeglang, Banten. Satu pelajaran penting bagi kita semua bahwa bagi seorang arif billah akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah-langkahnya. Mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Abuya Ahmad Bustami bin Ahmad Jasuta. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya.